Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita berada di sini karena anugerah Tuhan. Amin. Aku ada karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara ada karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih sebab Tuhan baik. Kita naikkan pujian, ku ada sebab anugerah. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu. Engkau Bapa di dalam surga, karena Tuhan yang layak kami sembah dan kami puja. Kami mau tinggikan, kami mau muliakan dan agungkan nama Yesus. Biarlah Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mohon Roh Kudus yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Urapi Tuhan setiap kami, urapi setiap hamba-Hamba-Mu yang tugas pada malam hari ini. Tuhan, satu persatu Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Kami percaya dan kami imani kalau kami selalu bersatu berdoa di tempat ini, hadirat Tuhan turun di tempat ini, maka sesuatu kuasa mujizat-Mu tetap akan terjadi. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan Kau berdaulat di atas hidup kami, Kau yang berkarya di dalam hidup kami. Kalau kami selalu melekat kepada Tuhan, maka
hidup kami selalu dibela oleh Tuhan, selalu dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hidup di akhir zaman, kami tidak berani melangkah sendiri. Kami tetap minta urapan Tuhan, pimpinan Tuhan sampai selama-lamanya. Kau berkuasa Tuhan semuanya ini. Kami tahu Tuhan dunia banyak masalah, banyak sekali Tuhan macam-macam perkara, tetapi anak-anak-Mu selalu berlindung di bawah sayap naungan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau baik buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau pakai hamba-hamba-Mu yang tugas. Biarlah Tuhan apa yang menjadi talenta kami pun Tuhan pakai satu persatu. Kami ingin membalas kasih cinta-Mu Bapak. Kami tidak ingin tangan kosong ketemu Tuhan. Biarlah ada buah-buah roh yang Tuhan yang keluar daripada Mandarin ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar banyak jiwa boleh diselamatkan di bawah kaki-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Biar kami boleh bersatu selalu berdoa, minta Tuhan jiwa-jiwa yang tersesat supaya mereka juga boleh diselamatkan Bapak. Terima kasih baik keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Tuhan, saudara-saudara yang belum tiba kami juga serahkan dalam tangan-Mu supaya mereka juga boleh tiba dengan selamat. Kami mau sama-sama Tuhan, oh tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun, hadirat-Mu ada. Engkau Allah yang maha hadir. Kemana kami dapat pergi Tuhan, Engkau ada di sana. Kami mengucap syukur, sungguh besar pengorbanan buat setiap kami. Kita dengan bersungguh, kita bersungguh mengimani bahwa Tuhan hadir dalam setiap hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku berada?
serahkan kepada membawa doa syarat Ibu Cina. Kita berdoa. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Kami bersyukur Bapak di malam yang indah ini. Kami sudah bersama-sama memuji-muji nama-Mu serta mempersembahkan persembahan kami yang sangat terbatas ini Bapak. Kesempatan indah ini kami sehati datang di tatamu yang kudus. Mari Bapak urapi kami satu persatu, jamah kami satu persatu, teguhkan setiap iman kami. Berilah hati baru, pikiran baru, roh yang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus. Biar semua boleh merasakan jamahan-Mu yang luar biasa. Engkau Allahku yang maha baik, Engkau Allahku yang hidup, mengenal setiap pribadi kami, mengenal apa yang diperlukan setiap pribadi kami. Teristimewa Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini. Pasti Tuhan sesuai firman-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, sehingga melalui puji-pujian kami yang kami persembahkan malam hari ini, kiranya menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari Bapak, seberapa kami yang hadir saat ini, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang menghadapi masalah problem apapun Tuhan, beri jalan keluar. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami Bapa. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau Allah yang hidup, mengenal setiap keadaan kami. Mari Bapak, seberapa kami yang hadir saat ini, kami mohon uluran tangan-Mu Bapak. Jamah kami satu persatu, sehingga melalui ibadah malam hari yang indah ini, rohani kami boleh maju di dalam Engkau. Mari Bapak, kiranya Tuhan, oh haleluya, Engkau memberi kekuatan yang berasal dari-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau bersedia memberi tenaga dan kuasa bagi kami, sehingga tidak ada yang lemah, semuanya sudah dikuatkan oleh-Mu. Kesempatan indah ini kami sehati menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di ibadah mendaring, terutama hari Minggu Tuhan. Kirim jiwa-jiwa yang cinta Engkau, pakai semua yang bertugas Tuhan, mulai dari penerima tamu sampai Tuhan yang melayani di mimbar Tuhan, yang mimpin pujian, singer, song leader, tim musik, semuanya dalam urapan kuasa ilahi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh semua boleh menikmati hadir-Mu Roh Kudus. Terlebih kami serahkan keluarga ibu pimpinan cicilan Tuhan bersama anak cucu cicit semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Lindungi dari segala macam keadaan yang ada di dunia ini Tuhan. Terlebih lindungi dari segala macam kejahatan, lindungi dari segala sakit penyakit dan lain sebagainya. Berkati apapun yang mereka kerjakan di sana Tuhan, kiranya Engkau beri jalan keluar, sehingga juga dalam pelayanan mereka boleh maju di dalam Engkau. Berkati kesehatan seluruhnya. Terlebih Tuhan, buat David Tuhan, suami istri bersama putrinya Tuhan, kami letakkan dalam tangan-Mu, apapun jadi pergumulannya, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu, sehingga melalui pelayanan yang sudah dikerjakan selama ini, kiranya semua menyenangkan hati-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan bentuk apapun, kiranya Engkau singkirkan dalam nama Yesus. Kami naikkan syukur Bapak, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Seluruh Tuhan
kegiatan yang ada di ibadah Mandarin, khususnya 3 generasi yang sudah tercakup dalam ibadah Mandarin, kami serahkan satu persatu dalam tangan Tuhan. Biar mereka juga boleh bersemangat di dalam Kau Tuhan. PD-PD yang ada lindungi Bapak. Khususnya setiap Jumat ada doa malam Tuhan, kiranya beri kemenangan semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, yang terlibat dalam sangkur Tuhan yang akan dipersembahkan Natal nanti. Biar mereka semua berkemenangan Tuhan setiap Jumat. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami buat Tuhan semua berasal dari Engkau Tuhan. Biar kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kesempatan indah ini, jiwa-jiwa yang undur, yang lama tinggalkan Engkau, yang dekat, yang jauh, baik yang tinggalkan pelayanan bentuk apapun, dalam nama Yesus kembalikan mereka, pulihkan Bapak, semuanya biar terus maju di dalam Kau Tuhan. Karena Kau tahu setiap pribadi tidak luput dari kekurangan dan kelemahan Bapak. Khususnya tim doa, kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Biar tetap sehati untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuasa kegelapan bentuk apapun yang membuat kami jauh dari Engkau, lalukan dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan, haleluya, semua kegiatan yang ada di GPPS Pusat sampai ke cabang-cabang yang tersebar di negara ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Biar urapan Allah turun atas mereka juga Tuhan, teristimewa dari sekolah minggu, pemuda-mudi, remaja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para gembala, semuanya kami letakkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa ilahi ada pada mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur juga Kau sudah pimpin Tuhan acara Tuhan, pergantian presiden, itu semua atas anugerah dan kemurahan Allah. Karena Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang tersebar di negara ini, semua mendukung dalam doa Bapak, sehingga dunia Indonesia negara ini Tuhan aman, damai, sukacita, berkat Allah melimpah. Terlebih presiden yang baru, Engkau jamah dia Tuhan. Dia adalah keturunan dari hamba-Mu yang pernah mengenal Engkau. Tuhan, tolong campur tangan. Kalau Engkau izinkan, selamatkan mereka Bapak. Biar sungguh-sungguh, Tuhan, di akhir zaman ini ada Yesus yang nampak di dalam pemerintahan ini, terlebih di seluruh masyarakat yang ada Bapak, sehingga semuanya ada kesempatan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami serahkan juga Tuhan semua acara apapun yang sudah dikumandangkan, biar dikerjakan dengan baik Tuhan. Kau campur tangan Bapak, sehingga tidak ada satupun lagi yang merasa kecewa Bapak. Karena Kau sendiri memberi kemampuan, Kau sendiri mengendalikan negara ini. Terima kasih Bapak, sehingga dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari negeri ke negeri, semuanya dilawan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Terlebih para ibu janda, anak yatim, jatuh, fakir, miskin, Kau tolong dia Bapak, Kau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak, pemeliharaan-Mu luar biasa Bapak, sehingga kami satu pun tidak ada yang kekurangan, karena Tuhan menggenapi janji-Mu. Terima kasih Bapak. Mari Bapak kuduskan tiap pribadi kami malam hari ini. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian, yang bermain musik, semuanya yang bagian operator juga berkati Bapak. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Tolong pendengaran kami jangan sampai salah mendengar. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang sampaikan firman Allah. Biarlah semua firman itu berasal dari Engkau, sehingga tertanam dalam setiap hati kami yang baik.
Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya hadirat Tuhan sudah menaungi ruangan ini, sehingga tidak ada roh yang lain kecuali Roh Kudus yang ambil alih sepenuh acara ibadah ini dari pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya hari ini kita semua dalam anugerah dan kemurahan dan berkat Tuhan. Amin. Ya, bersyukur oleh anugerah Tuhan. Saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, mana senyumnya Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, senyum inilah yang saya rindukan gitu ya. Jadi ketika kita bertemu, kita bisa menunjukkan satu kebahagiaan. Sebab apa? Bahwa Tuhan selalu sayang buat kita. Amin. Bahwa Tuhan selalu memelihara kita dan caranya yang dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan, kesempatan hari ini saya juga berbahagia karena boleh ada di ruangan yang menurut saya ruangan lama tapi disulap menjadi baru. Ya. Kenapa saya bilang ruangan lama? Beberapa waktu lalu saya itu berhari-hari duduk di sekitaran situ, itu mengerjakan tugas sampai kurang lebih mungkin 3 hari saya itu tidak tidur gitu ya. Di ruangan itu saya mengerjakan tugas ketika bulan Juni kemarin, yaitu menyelesaikan tugas skripsi saya yang berjudul pernikahan, maksud saya studi kasus pernikahan beda agama ya, menurut ulangan pasal 7 waktu itu saya membahas tentang hal itu. Sehingga saya kerjakan di situ, enggak boleh dibilang tidur, saya hanya selap gitu sebentar gitu. Ternyata hari ini saya datang di tempat ini, ruangannya sudah, puji Tuhan, luar biasa, menyenangkan. Kiranya tidak membuat kita tambah terlelap dan tertidur saat di ruangan ini, tetapi membuat kita semakin semangat. Bila semangat? Semangat. Iya. Saya semangat karena semangat yang sama yang saya bawa hari ini juga adalah semangat yang sama ketika hari Senin kemarin saya melayani di Komisi Pria Ketubimas di Malang. Sekalipun ada rangkaian cerita, kisah yang nanti mungkin kalau Tuhan kehendaki saya akan bersaksi, tapi hari ini saya tidak akan menceritakan bagian topik itu, tapi saya akan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan yang sama-sama mari kita akan perhatikan. Hari ini saya beri judul dari khotbah saya yaitu sinergi. Ya. Kita akan masuk dalam sebuah event bersama Natal gitu ya. Biasanya ada banyak hal yang akan kita keluarkan untuk event-event itu, khususnya energi kita, tenaga kita nih, bahkan juga biaya dana kita untuk mensukseskan acara itu. Tetapi saya kiranya penting untuk kita bisa memahami demi suksesnya acara tersebut, memahami sebuah tema ini, sinergi. Sinergi adalah kerjasama atau kolaborasi antara berbagai pihak yang tentunya dalam hal ini punya tujuannya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Lalu bersinergi berarti ketika individu atau kelompok ya bekerja sama secara aktif, saling mendukung, saling dalam arti ini ya saling memberi support gitu ya, dan memanfaatkan kekuatannya masing-masing untuk menghasilkan yang lebih baik daripada jika mereka bekerja sendiri. Ambil contoh begini, saya punya kemampuan mengangkat suatu beban 100 kilo. Pak David mungkin juga sama, punya kemampuan mengangkat sebuah beban 100 kilo. Ketika kita berdua bersinergi, ketika kita memahami topik ini, kita harus mampu menghasilkan lebih dari 200 kilo. Itu disebut bersinergi. Ketika kita berdua sudah berjuang sekuat tenaga, ternyata hanya mampu 200
200 kilo itu bukan bersinergi, lebih baik dewek-dewek. Kenapa? Tidak ada hasilnya. Nah, bersinergi itu harus memberikan hasil yang lebih. Bisa 210, bisa 220, bisa 250, bahkan lebih. Tujuannya seperti itu. Kalau ternyata tetap berdua pun hanya 200 kilo, ya sudahlah. Mendingan Pak David ngangkat 100, saya ngangkat 100, kita sudah tidak korban perasaan. Ya kan, lebih enak. Nah, sinergi tidak boleh. Sinergi kita masing-masing harus memanfaatkan kekuatan kita ini, sama-sama berdua lalu menghasilkan bisa lebih lagi. Boro-boro bisa 300 kilo. Berarti cuannya satu orang 50-50 istilahnya gitu ya. Atau bahkan bisa lebih lagi. Namanya sinergi itu seperti itu. Jadi pahami bersama, sinergi itu adalah kerjasama kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ambil contoh dalam kisah di Alkitab, itu di Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Di dalam kisah tersebut dikatakan bahwa ada judul yang mengatakan orang lumpuh disembuhkan. Ya. Orang lumpuh disembuhkan, tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang hadir hari ini melihat di ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ini hanya satu contoh bagaimana bentuk kerjasama dari seseorang yang punya hati terhadap saudaranya yang lain. Kita tidak menemukan di sini dimulai dari siapa ide tentang orang yang memiliki ide untuk mengangkat si lumpuh. Mereka hanya memiliki sebuah hati bahwa si lumpuh itu kalau tidak ditolong dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Tetapi mereka akhirnya bersepakat bersama mengangkat si lumpuh dari tempat tidurnya, dibawa menghadap kepada Yesus. Itu Bapak Ibu nanti bisa baca topik ini kembali lagi di rumah. Tentunya hari ini karena waktu tidak mungkin kita akan bahas perikop ini, karena ada banyak hal lain yang perlu saya bagikan untuk kita semua. Dan di ayat 11, upaya mereka itu akhirnya mengangkat orang lumpuh itu, bisa menempatkan si lumpuh itu tepat di depan Yesus atau di hadapan Yesus dengan segala upaya yang sudah mereka kerjakan. Pertama, ketika mereka datang mengangkat dari rumah, membawa ke satu tempat itu terhadap oleh banyaknya orang, tetapi mereka tidak kehilangan ide. Mereka bahkan bekerja sama naik ke atap, lalu menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan hadapan Yesus atau di depan kaki Yesus. Itu salah satu contoh bagaimana upaya dan kerjasama yang ditulis di Alkitab. Ya, kita lihat gambaran selanjutnya. Saya ingin menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kita ini harusnya seperti ini. Ya, tangan yang terikat satu dengan yang lain, yang tidak boleh terpisahkan. Saling mengikat, saling bergandengan tangan. Bersinergi itu seperti itu. Kita harus ya bergandengan tangan, saling terkait dan tidak terlepas. Kita ini sesungguhnya seperti kepingan-kepingan puzzle, ya, kepingan-kepingan puzzle di mana kita sendiri dan kita tidak bisa dilihat dibaca orang tentang hidup kita ketika kita sendiri. Namun ketika kepingan-kepingan itu digabungkan, itu akan menunjukkan sebuah gambar yang sesungguhnya. Jadi masing-masing kita seperti kepingan puzzle yang tidak atau belum berbentuk. Ketika kita disatukan, akan memberikan gambar yang sesungguhnya yang dapat dilihat dan dipahami orang. Bapak Ibu Saudara dan saya, perintah sinergi ini adalah perintah Tuhan. Mungkin ada yang berkata, apaan kita sinergi? Aku sendiri bisa, aku sendiri kuat. Sesungguhnya itu bukannya Allah mau.
Allah tidak pernah menghendaki kita ini menjadi seorang diri yang kuat. Dan saya akan melihat sekuat-kuatnya ketika orang itu sendiri, kita hanya melihat akan waktu saja yang menentukan. Sebentar pun dia akan tumbang. Tapi ketika dia bersama-sama, itu menjadi beda. Oke, selanjutnya di 1 Korintus pasal 12 ayat 20 itu memberikan gambaran yang juga cukup bagus tentang tubuh Kristus. Ya, kita lihat di sini. Bicara tentang tubuh Kristus, memang di dalam tubuh Kristus itu ada banyak anggota. Tetapi sekalipun banyak anggota, satu. Perhatikan, memang banyak anggota tapi satu. Satu anggota bukanlah sebuah tubuh. Perhatikan, satu anggota bukanlah sebuah tubuh. Tubuh itu dibentuk dari banyak anggota, dan diantaranya banyak anggota itu pastilah ada perbedaan. Contoh, antara tangan dengan kaki berbeda, antara telinga dengan mulut berbeda. Itulah menggambarkan perbedaan, itu bicara menggambarkan tubuh. Maka dalam satu tubuh itu pasti akan ada banyak anggota yang berbeda-beda. Ada berbeda keadaan, ada berbeda bentuk, ada berbeda kegunaan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat yang satu kok lebih hebat daripada saya, ingat, kita memang beda. Tidak perlu iri. Tidak perlu iri. Jadi dalam tubuh Tuhan itu ada tangan, ada kaki, dan lain-lain. Masing-masing harus bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Ketika tangan sering ngambilin, kakinya tidak usah ngomong. Enak ya dari tangan, suka ngambil-ngambil. Barang yang pokoknya diambil. Bukan begitu ya. Jadi juga tidak harus begitu. Ibaratnya kan sederhana. Ketika mungkin kita punya perasaan lapar, di depan sana ada makanan. Bagaimana kita bisa makan? Setidak-tidaknya dari pikiran ini memerintahkan. Kaki kok jalan ke sana kah? Gitu ya. Kita jalan dekat. Terus tangan kok ambil piring kah? Gitu ya. Ambil piring. Terus ambil makanan. Ternyata pekerjaannya satu yang nggak bisa diatur. Mulutnya mungkem ya, nggak mau buka. Kira-kira bisa kenyang nggak? Ya tidak akan mungkin kan kenyang walaupun makanan sudah di piring. Harus mulutnya mau dibuka, tangannya mau ambil makannya, harus mau disuapin. Itu namanya kerjasama. Baru nanti muncul akhirnya penyakit lama. Kalau setelah makan kenyang. Itu penyakit saya juga. Jadi selesai makan kenyang. Nah itulah kerjasama. Jadi akhirnya kita bisa ngomong enak, seger, selesai makan kenyang. Coba kalau tadi semuanya tuh egois, tidak mau bertindak bekerja sesuai dengan tugasnya. Atau mungkin juga yang lain merasa punya gigi, punya lidah, tidak mau berfungsi, sudah dimasukin cuma dilek aja, tidak dikunyah, tidak diapa. Itu kemudian juga akan menimbulkan masalah kan gitu. Ketika fungsi tubuh ini, anggota tubuh ini tidak menjalankan fungsinya, itu juga akan menimbulkan masalah. Oleh sebab itu kata bersinergi ini harus kita pahami bersama. Saya akan menampilkan ada video singkat dulu untuk menggambarkan bagaimana kita harus mengerti apa itu sinergi. Minta tolong mungkin kalau bisa. Yang nextnya ada 3. Ya, ini ada penguin. Ditekan di situ ada. Ya. Ini sedang mendapatkan ancaman serangan binatang besar. Ya. Penguin ini mau dimakan gitu ya. Tetapi penguin ini kompak untuk menyelamatkan hidup mereka. Nah, mereka bergerak sama. Yang terjadi? Ya, kan pasti mati. Satunya lagi, ini ada film berikutnya. Kita bisa melihat bagaimana bersinergi itu memang mereka harus bisa bersama-sama mengambil keputusan, dikerjakan bersama.
Nah ini si semut juga sama ya. Si semut ini sedang bekerja, ada satu yang dapat serangan. Yang lainnya memberitahu, pemimpinnya memberitahu, kita selamatkan bersama. Lalu mereka membuat sebuah gulungan bola besar. Ya, akhirnya mati. Satu lagi, ini kepiting. Ya, tunggu sabar. Ini kepiting juga sama, sedang ingin menghadapi serangan. Ya, ini serangannya ini ada di human error-nya manusia ini sekarang. Ya, saya gambarkannya begini, sinergi itu penting Bapak Saudara. Jadi hari-hari ini jangan aku dewean kuat, aku tidak perlu kalian. Saya pikir saya akan lihat zaman sekarang kalau memang masih punya prinsip yang seperti ini, tinggal menunggu waktu sebenarnya. Apalagi dalam pelayanan itu kita harus bareng-bareng. Katakan amin. Amin. Ya. Tidak apa-apa ya. Sambil ini disiapkan, di Alkitab itu juga mengingatkan kepada kita pentingnya kita bersinergi. Bapak Ibu yang punya HP silahkan dilihat dulu Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, kita akan lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka lebih panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, kita sekarang perhatikan film yang ketiga. Ya, sampai sini dulu nggak apa-apa. Lihat ulang lagi. Ya. Bergeraknya yang sama. Kalau bergeraknya tidak sama, yang satu bisa habis. Ya. Ya. Ini juga harus punya kepedulian terhadap orang lain atau terhadap temannya. Hasilnya kemenangan, ya. Dan ini yang ketiga, kepiting. Ketika berjalan di tepi pantai, ada burung yang ingin menangkapnya. Mereka tahu ancaman, mereka membuat barisan. Ya. Hasilnya adalah kemenangan. Sekali lagi, kerjasama itu akan menghasilkan kemenangan. Kalau tidak mau kerjasama, itu berbahaya, ya. Mau nonton film lagi silakan nanti di rumah. Ya, tadi kita baca Pengkhotbah. Sekarang Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk kita ini harus terbuka kepada orang lain. Mau kerjasama dengan orang. Lukas pasal 10 ayat 1. Lukas pasal 10 ayat 1 ini ada kalimat yang luar biasa yang Tuhan berikan khususnya buat kita hari ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Perhatikan, Tuhan aja mengajar kita melalui ayat ini. Tuhan aja mengutus muridnya itu berdua-dua. Kenapa berdua-dua? Menjawab seperti yang ditulis di Pengkhotbah tadi. Kalau ada yang jatuh, ada yang menolong.
Berarti tujuannya bersinergi itu seperti itu. Bisa saling menolong, bisa saling menopang, bisa saling menguatkan. Dengan tujuan yang lebih besar, hasil yang lebih besar. Ya, saya bersaksi hari Senin kemarin, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya sudah singgung. Saya bersyukur punya istri yang mau menemani ketika saya waktu itu melayani. Jadi saya naik motor dari Prigen menuju Malang, tempat di mana kegiatan itu diadakan. Memang 1 minggu sebelumnya saya mengalami kondisi lemah tubuh karena saya sempat panas, dingin, sampai menggigil gitu ya. Di 3 malam sebelumnya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Dan malam Senin puji Tuhan tidak, dan Seninnya kami berangkat. Saya naik motor, ketika sampai di daerah Purwodadi, di daerah di situ ada sekolah lanjutan Advent itu, saya memang sedang dalam berpikir ingin menunjukkan tempat itu kepada istri saya, karena tempat itu beberapa hari sebelumnya ada event salah satu wakil menteri itu adakan kegiatan di situ. Saya tidak tahu saya mengucapkan kata-kata itu atau tidak karena saya pakai helm, itu juga pakai helm. Tapi akhirnya terlewatlah tempat itu, gitu ya. Terus naik lagi sedikit, saya ada dalam pikiran saya mengingat satu teman hamba Tuhan yang dulu kami pernah ambil anjing di daerah situ, yang dibawa ke Pare, Kediri. Tapi ternyata itulah kemampuan saya mengingat terakhir. Karena setelah itu ternyata menurut cerita istri saya, kami itu jatuh dari motor. Dan jatuh dari motor buat saya itu sebetulnya sudah biasa. Saya sudah berkali-kali jatuh dari motor. Dan kalau jatuh dari motor pasti saya bangun, ya. Tetapi kali itu saya tidak bangun, saya tengkurap kata istri saya, sampai cukup lama dan baru ada motor lewat. Daerah itu kan jalur utama, tapi jam 2 siang hari Senin itu sepi. Dan istri saya sempat agak bingung dan shock. Akhirnya ada pasangan ya laki perempuan naik motor membantu minggirkan saya. Lalu saya dipinggirkan. Ketika mau dilepas saya mau jatuh sama istri saya, ditopang dengan tangannya. Lalu tas sudah deket. Biasanya kami pergi itu selalu bawa air putih anget gitu. 1 botol. Istri saya kasih ke saya, ternyata saya curah ke sepatu saya. Bukannya saya minum, saya curah. Saya waktu itu kondisi seperti itu bertanya, kita di mana, kita ngapain di sini, kita mau kemana. Terus istri saya cerita, doain papa. Saya minta didoakan di situ tuh 4-5 kali. Terus berikutnya sudah mau hujan, istri saya ambil mantel, pakai saya mantel, kita jalan lagi. 200 sekitar 200 meter kemudian naik, itu daerah Sentul namanya. Kami jatuh lagi. Ketika ada orang dari gang itu mau keluar, katanya istri saya. Terus saya terkaget, lalu saya jatuh lagi. Lalu saya bangun, bawa motor itu pinggirin, dan oleh istri saya dipinggirin di pos gitulah, gardu pos kampung. Di situ kembali lagi saya nanya, ngapain kita di sini? Ini saya minta didoakan. Baru disitulah kesadaran saya baru muncul. Saya baru sadar. Dan mohon maaf, memang sengaja ini saya sembunyikan luka-luka saya pakai sarung tangan supaya tidak terlalu menakutkan, gitu ya. Dan bersyukur saya juga pakai lengan tangan, jadi tidak ketok. Dan waktu saya sadar itu, istri saya memang belum cerita. Lalu dia meyakin, papa baik-baik, iya. Intinya kami akhirnya jalan lagi. Saya itu sadar kembali. Saya ingat tujuan kami. Tujuan kami adalah melayani. Padahal itu masih di setengah jalan. Akhirnya kami sampai di Malang, ibadah. Waktu itu ibadah dimulai jam 4 sebenarnya, tapi estimasinya dibuat jam 3 supaya kita ada ramah tamah. Saya berangkat jam 1 siang loh. Pengennya nyantai sama istri supaya naik motor, nostalgia pacaran gitu ya, ke sana. Ternyata kejadian seperti itu saya nggak nyadar. Dan akhirnya ibadah saya seperti ini, semangat melayani, pokoknya saya melayani sampai selesai. Bahkan banyak orang larang saya pulang karena istri saya sempat bercerita ke orang lain tentang kejadian itu. Ibu udah apa-apa, Pak Roni kayak gitu lukanya itu. Luka saya ini benar-benar nggak terasa sakit. Itu yang heran. Luka seperti itu
tergores seperti itu, saya tidak merasa sakit. Dan akhirnya pulang. Ketika pulang kami mengobatilah. Di tempat itulah istri itu baru bercerita, papa tadi itu tidak sadar. Kurang lebih 15 menit itu nggak sadar. Memang benar, saya itu tidak bisa menceritakan. Biasanya saya akan tahu, oh tadi ada kucing lewat, oh tadi ada yang melanggar. Kalau orang menceritakan itu tahu. Saya tidak bisa menceritakan apapun. Yang hanya bisa menceritakan ya istri saya. Istri saya ini yang sebetulnya menjadi korban perasaannya karena betapa takutnya melihat saya. Dan itu saya akhirnya menikmatinya begini. Terima kasih karena Tuhan menaruhkan seseorang untuk menemani perjalanan pelayanan saya. Sehingga ketika saya tidak berdaya, sungguh dia bisa menjadi penolong. Sehingga saya akhirnya bisa melayani dengan baik. Dan tadi pagi Pak Saudara, ternyata aspal itu masih kurang terima dengan saya. Tadi pagi saya ngantar anak saya sekolah. Satpamnya Bukit Doa itu biasanya kan dia naik transportasi umum di Kasri sana. Ketika setiap saya lewat ketemu dia pasti saya akan barengi. Ayo Pak, bareng saya naik motor. Jadi saya barengi. Sekalipun saya itu punya tujuan mau ke pasar ataupun kemana, pasti tak dulukan dia, tak turunkan dulu di Bukit Doa, baru saya balik. Baru saya balik turun, baru saya ke pasar. Jadiannya tadi begitu juga. Setelah saya menurunkan satpam, saya muter motor mau balik turun, masih awas kanan kiri motor dari atas dari bawah. Menurut saya sudah aman, saya pergi. Baru nyebrang di depan Bukit Doa itu, diajar saya dari atas. Motor kencang itu, tidak tahu akhirnya dia melarikan diri. Tadi pagi, Bos. Hal-hal seperti itu Tuhan izinkan saya alami. Saya juga berkata begitu. Apa karena saya tidak berdoa sehingga kecelakaan itu terjadi? Karena ada banyak orang kadang berpikir begitu. Oh itu karena tidak berdoa. Oh itu karena ini. Enggak, Pak Ustaz. Saya tidak memandangnya seperti itu. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami agar kita ini juga bisa melihat, oh Tuhan itu tetap menolong, tetap memelihara. Itu sisi lain, Pak Ustaz. Saya bersaksi ini melihat dari sisi mengapa Tuhan mengutus muridnya itu berdoa-doa. Ternyata punya tujuannya kurang lebih bagian-bagian seperti itu. Ketika kita terjatuh, yang lain bisa menolong. Ketika saya waktu itu terjatuh, istri saya bisa menolong. Luar biasa. Jadi, mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita juga belajar untuk berpikir yang sedemikian itu. Tuhan itu mengutusnya begini. Diutus. Dan kita semua Bapak Saudara sedang dalam perjalanan menuju kemuliaan yang sudah ditetapkan Bapa untuk kita. Oleh karena itu mari kita juga menjalin persekutuan satu dengan yang lain itu dengan keintiman, dengan indah. Bersekutu di tempat ini, berdoa seperti itu sebenarnya adalah media bagaimana kita ini bisa saling menguatkan, saling mendukung. Berdoa bersama, apa yang menjadi pergumulan kita doakan bersama. Seperti itu. Oleh sebab itu, coba kita juga melihat ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Karena tadi saya menyinggung tentang tubuh Kristus, ya, di dalam gereja Korintus itu terjadi masalah. Ada terjadi banyak persoalan di gereja Korintus. Sekalipun di situ ada topik tentang satu tubuh, karena memang ditinjau dari banyaknya masalah yang terjadi di gereja Korintus sebelumnya. Ya, ini. Ya, ini adalah gereja Korintus yang benar-benar menggambarkan terjadinya banyak masalah. Ada perpecahan, ada pertentangan, ada keangkuhan hidup, ada kultus individu atas pengkhotbah. Maka ada yang mengatakan, aku kelompok ini, aku kelompok ini, aku kelompok ini, aku kelompok itu. Bahkan juga ada percabulan dan lain sebagainya. Korintus sesungguhnya menjadi simbol bagi gereja dalam masa kosmopolitan, masa modern sekarang, ya. Ada kelompok ini, ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok itu, ya. Ini fakta. Di dalam satu
Korintus juga digambarkan di situ ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Sesungguhnya kepentingannya adalah untuk kepentingan bersama. Mengapa? Karena semua itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Tadi saya ada slide gambar tadi Bapak Saudara. Itu juga gambar, bisa mundur lagi 3 slide tadi. Ya. Ini hanya contoh saja. Walaupun peti itu besar, berat, tapi kalau diangkat tetap berdua, bisa angkat-angkat. Yang penting punya kemauan saja. Karena firman Tuhan itu mengajarkan pentingnya kerjasama. Itu gambar juga perjalanan dakwah. Ini gambar hidup kita. Kita perlu banyak beban. Nah, dibutuhkan kepedulian orang-orang di sekitar. Ketika orang-orang sekitarnya melihat orang yang begitu banyak beban, harus punya kepedulian untuk menolongnya, meringankan beban orang lain itu. Ya, seperti ini dalam perjalanan ini orang ini begitu banyak mengalami beban. Oleh sebab itu bertolong-tolonganlah kita dalam menanggung beban itu. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Itu Galatia mencatatnya begitu. Jadi masing-masing kita nanti itu kalau ada proyek bersama, kerjakan bersama-sama, pasti akan selesai. Yes. Ya, pasti akan selesai. Tapi kalau masing-masing tidak punya tadi, tidak punya sikap untuk memanfaatkan kekuatannya masing-masing demi tujuan lebih besar, ya memang sulit. Oleh sebab itu harus pahami dulu sinergi itu tujuannya. Ketika tidak memahami ya nanti repot. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini ada juga video singkat, dan ini video terakhir setelah ini karena waktu sudah semakin malam. Saya senang muter video hari ini karena biar Bapak Ibu tidak ngantuk gitu ya, biar seger lihat ini. Nah, ini contoh ya kerjasama. Walaupun pertama ini tidak menyenangkan kerjasama ini ya. Ada orang yang datang, ini disebutkan di sini adalah pekerja yang sangat efektif. Dia memiliki kemauan besar untuk bekerja, belajar dan meningkatkan kemampuan. Dengan bimbingan, pelatihan dan lain-lain, dia akan bisa menjadi orang yang menguntungkan kalau kita ngomong kelompok. Berbeda dengan ini orang yang lain. Ya, ini di sini kita melihat pekerja kurang efektif. Dia agak bersedia membantu, namun kontribusinya tidak membuatnya banyak perbedaan untuk hasil keseluruhan. Ya. Ada yang lebih ngeri, ada model tipe selanjutnya orang yang seperti ini. Akan ada dalam komunitas itu akan selalu ada orang yang seperti ini. Dia naik dan turun dan berganti antara membantu dan menghancurkan. Tapi ada yang lebih ekstrim, orang yang selanjutnya seperti ini. Ya. Ini adalah pribadi supresif SP. Dia secara aktif berusaha untuk menghancurkan operasi, tetapi sering mencoba untuk menyembunyikan perbuatannya. Nah, ini kalau tidak terdeteksi bahaya. Orang yang model seperti ini. Suka gangguin, lemparin, merecoi orang. Nah, ini contoh ya. Bagaimana produktifnya kelompok selanjutnya. Nah, akhirnya mereka menyadari ada gambar yang lebih baik, kenapa tidak? Dia berani mengambil keputusan. Nah, semua harus diarahkan. Mereka orang-orang yang punya potensi yang harus diarahkan. Ketika mereka diarahkan, maka akan menjadi stabil dan bisa produktif dalam bekerja. Nah, walaupun tadi kelihatannya orangnya tidak aneh ya, jujur Pak Saudara, dalam sebuah komunitas tuh ya, ada yang kadang itu orangnya kayak gitu tadi. Tapi mari coba, masing-masing orang itu kan punya potensi. Masing-masing orang tadi punya kelemahan, punya kelebihan. Tapi kebanyakan kita kadang hajar hanya kelemahannya, lupa menggali potensinya. Nah, sesungguhnya mari kita ini berusaha untuk menggali potensinya. Ketika orang itu digali potensinya, dia akan muncul. Akhirnya dia akan bisa membantu. Kalau ini ngomong organisasi, akan membantu organisasi. Nah, nek tiap hari kita dilok nek ndak entos, dia perasaan bagus dan.
Tahu ndak endos? Ndak bisa gitu loh. Tiap hari cuma dilokne ndak bisa. Masa sih satu pun tidak ada yang dia bisa? Pasti ada kan? Nah, tapi sebaliknya memang dia mungkin tidak bisa A, tapi dia bisa B. Justru B itu yang kita harus dorong. Ayo kamu ini bisa. Lama-lama dia akan menjadi orang yang bisa mendukung pelayanan. Bersinergis harus seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saya tanya, mana lebih suka main di taman yang banyak bunganya atau masuk taman yang hanya satu warna bunganya? Ayo. Bapak Ibu kalau ke Selekta sana lebih suka warna semua merah atau berwarna-warna? Nek saya ngomong pasti berwarna-warna. Saya ngomong saya tidak umum memang lain. Kenapa? Lebih indah ketika pengen ke warna merah, kita langsung ke warna merah. Di sana warna kuning, warna kuning. Ternyata lebih menyenangkan, ada banyak warna. Berbeda itu berarti indah. Indah ketika masing-masing mau menerima perbedaan. Tetapi kalau dalam konsep pikiran ini selalu harus sama, itu berbahaya. Karena sama itu kadang itu sangat subjektif. Ya, kalau ngomong sama loh ya. Maunya jelas, mau bagian manapun juga. Badanku dengan badan istriku itu pasti beda. Dan yang ngomong sama biar coba. Atau harus sama. Oh, bertengkar terus kita setiap hari. Ya sudah, bodimu mono, bodiku ini, ya wis. Itu bukan masalah. Atau bahasa wong kampung no problem. Gitu. No problemo kan gitu. Jadi hari ini bersinergi itu seperti itu, Bos. Kita menatalan kan. Butuh banyak orang harus terlibat. Butuh banyak orang harus mau bersinergi. Walaupun beda enggak apa-apa, gitu ya. Yang penting tujuannya lebih besar. Mandarin semakin diberkati kan? Ya tujuannya harus ke sana kan, Mandarin semakin diberkati. Jadi wis enggak perlulah model-model kayak gini tadi, ya. Semua kita ini bersaudara. Satu sakit semua sakit. Tubuh Kristus itu seperti itu. Satu sakit kita harus sama-sama. Waktunya terus jalan terus, saya nggak mungkin akan diberi sampai jam 8:30. Jadi saya juga tahu diri. Saya sampai di sini menyampaikan firman Tuhan dengan harapan Bapak Ibu Saudara semua terpanggil hatinya. Oh iya ya, nggak mungkin aku tuh jalan dewek, nggak mungkin aku tuh jalan sendiri. Apalagi dalam melayani Tuhan, aku harus bekerja sama dengan yang lain. Demi untuk kemuliaan Tuhan, kemajuan pelayanan yang ada, baik pelayanan Mandarin khususnya ataupun pelayanan umum yang lainnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini menginspirasi kita. Mari kita bersinergi. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Puji Tuhan, ini juga yang selalu saya katakan di atas mimbar. Berapa waktu yang lalu Ibu Juelen ngomong, ya apa kalau misalnya nanti November kita ke Bukit Doa, ambil waktu sama-sama doa. Karena biasanya sebelum event besar, biasanya doa di Bukit Doa. Saya bilang, saya bulan November ini ada jadwal harus pulang ngurusi orang tua 2 minggu. Ya kalau suruh mepet-mepet no jadwal nanti repot. Lah kenapa enggak? Oh kita ada doa malam. Ya kita makanya kalau mau pelayanan, mau Natal nanti ini loh, jadi luar biasa, jadi berkat buat banyak orang. Seluruh pengerja yang akan terlibat melayani di ibadah Natal, doa malam sama-sama. Kita mau sinergi itu bukan di latihan. Latihan itu untuk persiapan. Sinergi kita ini loh, mau enggak kita sama-sama ninggalkan segala aktivitas kita, segala kesibukan kita, 1 jam nih loh, kita mau sama-sama enggak cari Tuhan. Kalau di ruangan ini kita bisa bersinergi kayak tadi,
yang ada disampaikan di firman Tuhan, saya yakin setiap latihan itu pasti berjalan dengan baik. Setiap persiapan untuk ibadah Natal nanti pasti akan berjalan dengan baik, dan pada waktunya nanti ibadah perayaan Natal, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Maka saya undang untuk semua yang akan terlibat dalam melayani jemaat Mandarin, pengerja Mandarin, yuk sama-sama. Ini mumpung masih bulan Oktober, ya. Nanti mau masuk bulan November, kita mau sama-sama doain loh, nomor 1 dulu, supaya nanti Tuhan pakai ibadah perayaan Mandarin, jiwa-jiwa baru yang kita bawa bisa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mewakili pimpinan, pengurus dan pengerja ibadah Mandarin mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanannya Bapak Pendeta Roni dan Ibu. Ya, saya dari tadi cerita di perjalanan ini hampir 1 jam. Ya, nah nanti pulang cerita selanjutnya ya, karena nanti pulang kan naik sepeda motor, naik Grab ya. Jadi masih ada waktu lagi 1 jam cerita nanti ya. Puji Tuhan, dari tadi sepanjang perjalanan ini sama-sama cerita podo-podo. Dulu kejadiannya ditabrak, saya juga cerita seperti apa. Tapi ada bedanya Pak Roni. Ya, Pak Roni dalam keadaan tidak sadar soalnya. Ya, berapa menit itu. Kalau saya dalam keadaan sadar, sesudah saya dirawat di rumah sakit, pulang perbedaannya luar biasa Pak. Ya, badan yang sakit itu, ya kalau di depan istri saya, yang tahu cuma istri saya kan, jemaat kan tidak ada yang tahu, tutup semua. Ya kan? Nah saya kalau di rumah lebih ngalem gitu. Ya itu bedanya ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah doa malam Mandarin. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin ibadah doa malam Mandarin malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Setiap kami boleh datang dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga setiap kami dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mungkin selama minggu ini kami boleh mengalami berbagai macam hal, bahkan ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kami mengucap syukur malam hari ini kami masih boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan ini boleh tertanam di tanah hati kami yang baik, dan Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan akan kebenaran firman-Mu ini, dan juga memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman-Mu sajalah kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah mengambil pelayanan malam hari ini, apapun nama pelayanannya, Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan tambahkan roh hikmat marifat kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Roni yang sudah melayani kami di dalam pelayanannya di GBPS Komcis Tretes. Demikian juga di Persekutuan Laskar Kristus, biar mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu melayani, di sana hamba-Mu boleh menjadi berkat. Di sana juga boleh banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati juga keluarganya di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Segala yang diperlukan Tuhan mencukupkan. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah hadir tempat ini. Kami percaya ketika nanti kami pulang, kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami pulang membawa penuh berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa-doa kami di tempat ini didengar dan dijawab oleh Tuhan. Apabila ada dari antara kami yang sakit, biarlah pulang boleh membawa berkat kesembuhan daripada Tuhan. Apabila yang datang dengan beban berat, pulang boleh menerima kelegaan daripada Tuhan. Bahkan yang datang dengan keadaan bingung karena sedang menghadapi pintu yang tertutup, pulang bisa terima pintu jalan keluar daripada Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu di ibadah Mandarin boleh semua berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila sebentar lagi kami meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan setiap kami, tibakan di tempat tujuan kami dengan keadaan selamat. Pertemukan kami kembali di ibadah Mandarin besok hari Minggu, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin pulang dengan membawa berkat Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, untuk kami pulang menerima, membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.